yang mencetuskannya itu adalah Presiden Soeharto ya. Di Indonesia ada gerakan GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, untuk peduli terhadap sesama, terutama anak-anak. Itu kaitannya dengan tanggal 23-nya. Malam hari ini kita akan mengangkat, ini sebenarnya sudah disinggung dulu ya, tetapi kita ulangi lagi. Kenapa perlu diulang? Yaitu tema mengenai mengangkat tangan ketika sholat. Kalau sebelumnya kan bagaimana posisi tangan, apakah jari-jarinya direnggangkan, dirapatkan, ke sikut, ke lutut, ke paha, terus bagaimana pandangan matanya. Nah sekarang ke mengangkat tangan ketika sholat. Jadi judulnya itu mengangkat tangan ketika sholat. Kenapa perlu dibahas? Karena meskipun sudah kita pelajari, kita ngaji bareng-bareng, masih ada saja ditemukan beberapa orang, bisa jadi di antara kita itu ada yang ketika mengangkat tangan dalam sholat itu asal, jadi tidak menunjukkan keseriusan, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau omongan saya kurang jelas, saya praktekkan. Ini begini, misalnya ini. Ada yang kemerungsungnya atau meskipun biasa, misalnya Allah, santai banget ya, Allah. Jadi seolah-olah takbir mengangkat tangannya itu tidak bermakna. Kalau takbiratul ihramnya itu masuknya rukun, tapi mengangkat tangannya memang sunnah. Meskipun sunnah bukan berarti asal-asalan. Nah, maka di sini kita ngaji lagi bagaimana mengangkat tangan ketika sholat. Jadi dalam hadis dulu saya merujuknya kepada kitab Sapinah ya. Bagaimana kapan saja perlu mengangkat tangan dalam sholat. Jadi tidak selalu mengangkat tangan ketika sholat. Mengangkat tangan ketika sholat itu ada dalam 4 keadaan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian ketika mau ruku, Allahu Akbar, kemudian ruku. Yang ketiga, setelah ruku, tapi bacanya bukan Allahu Akbar, melainkan Sami Allahu liman hamidah. Tanya Pak, yang betul itu Sami ngalok atau Sami alok? Makasih. Soalnya ada yang Sami ngalok Pak. Ya. Kalau saya dengar Sami, soalnya mendengar. Iya. Sami apa? Terima kasih Pak Kasilan. Saya potong dulu ya. Maksudnya saya bahas yang Pak Kasilan dulu. Apa yang betul? Sami Allah atau Sami Allah? Ini bacaan tasmi, sin mim ain. Sami'a ini fi'il madi. Sami'a, kemudian ada lafad fa'ilnya adalah Allah. Allahu, sami Allahu liman hamidahu. Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya. Pas ruku ya, mau itidal, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai sami Allahi atau sami Allaha, karena beda. Bukan sami ngalok. Sami Allah, sami Allah. Benar sami ngalok itu. Oh mungkin, mungkin di pelafalan seperti Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, atau yang ain itu jadi nga. Sami'allahu liman hamidah. Makanya dibetulkan ini kan. Jadi mungkin pelafalannya bagi yang ainnya huruf jadi nga, jadi sami'allahu liman hamidah. Nah, tapi kalau sudah belajar mengenai makhrajul huruf, sebisa mungkin sami'allahu liman hamidah.
Ya. Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allah pakai ain ya, pakai ain. Sami'a, sami Allahu liman hamidah. Itu bacaannya tasmi. Tasmi' pakai ain, bukan tasmi pakai alif ya. Sami Allahu liman hamidah. Gih, tadi sampai mana? Saya ulangi lagi. Gih, begitu ya Pak Hasilan. Kalaupun ada yang begitu, mungkin ya lidahnya itu seperti itu. Jadi menyebut ain itu agak kesulitan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nga. Karena mungkin belum biasa nyebut a. Udah maksimal tuh ngalamin. Nga ya. Ya itu apa? Nanti kelamaan kalau sudah biasa jadi benar ya. Alamin. Jadi ainnya menjadi nga ya. Ini pun sami Allah jadi sami Allah. Gitu, terima kasih Pak Kasilan. Jadi yang imam ini sami Allahu liman hamidah. Saya ulangi lagi ya. Jadi mengangkat tangan ke dalam salat itu ada 4 kondisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, angkat tangan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika setelah ruku atau mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ketika berdiri setelah tasyahud awal, rakaat kedua mau naik ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Nah khusus dari rakaat kedua mau rakaat ketiga itu angkat tangan. Kalau rakaat pertama kedua itu tidak usah. Jadi ada 4 keadaan. Sekarang yang pertama dulu, ketika takbiratul ihram. Dulu kan kalau tidak salah bahasanya itu kapan membaca takbirnya atau membaca tasmi'nya. Apakah bersamaan? Apakah setelah takbir dulu? Atau takbirnya setelah gerakan? Ada 3 ya. Saya berikan contoh. Sambil berdiri atau sambil duduk? Sambil berdiri ya. Ini kalau takbiratul ihram kan harus berdiri ya. Yang pertama ada yang mengangkat tangannya itu setelah takbir. Allahu Akbar. Di sini mungkin jarang. Itu yang pertama setelah takbir. Ada yang kedua yaitu bersamaan takbir. Allahu Akbar. Ada yang sebelum takbir. Allahu Akbar. Ya dengan biasanya yang enak, yang nyaman yang mana? Yang tengah ya, yang tengah-tengah saja. Jadi bersamaan. Allahu Akbar. Ini yang bersamaan. Yang umum ya di kita. Seandainya ada yang di pas takbir dulu atau gerakan tangan dulu, tidak usah dikomentari. Alah, anyar. Enggak ya, misalnya ini berdiri takbir ihram. Allahu Akbar. Itu setelah takbir. Yang kedua yaitu bersamaan dengan bacaan takbir Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Lalu yang ketiga gerakan tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Tapi kalau imam duduk-duduk gini terus sebelum takbir kan maunya ulumundi ya. Ya bisa jadi. Lebih enak adalah ketika bersamaan. Lalu bagaimana kalau ketika mau ruku? Ketika mau ruku dari bacaan setelah surat mau ruku itu takbir dulu atau bersamaan atau mengangkat tangan dulu. Ini mau ruku nih. Saya menghadapnya ke sana ya biar kelihatan. Misalkan Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti ini mau ruku. Ada yang sama seperti tadi. Kebanyakan yang lebih enak adalah bersamaan. Allahu Akbar. Ya. Itu yang kedua sebelum ruku. Kemudian yang ketiga mengangkat tangannya setelah ruku mau bangkit i'tidal.
setelah ruku yang diucapkan bukan takbir, bukan Allahu Akbar, melainkan tasmi', yakni bacaan sami Allahu liman hamidah. Seperti ini, mau i'tidal setelah selesai sami Allahu liman hamidah. Barangkali ada juga yang dia berdiri dulu baru baca sami Allahu liman hamidah. Seperti ini misalnya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir, berdiri dari tasyahud awal. Bukan dari rakaat pertama, rakaat kedua loh ya. Kalau rakaat pertama ke rakaat kedua Allahu Akbar, itu tidak usah angkat tangan. Tapi begitu rakaat kedua mau rakaat ketiga atau setelah tasyahud awal, jangan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Gitu poinnya. Ada 4 keadaan kapan tangan harus disunahkan untuk diangkat. Ini statusnya sunnah ya. Bagaimana kalau tidak diangkat tangannya ketika takbir ihram, ketika mau ruku, ketika mau sujud, ketika mau berdiri, ketika mau sujud, bangkit dari ruku ya, kemudian berdiri dari tasyahud awal, ya tidak apa-apa. Hanya saja kehilangan pahala sunnahnya gerakan sholat sesuai kanjeng Nabi. Jadi nggak mau takbir Allahu Akbar, nggak pakai diangkat tangannya, nggak apa-apa. Karena yang menjadi rukunnya adalah takbiratul ihram, yakni membaca Allahu Akbarnya. Kemudian yang 3 lagi itu mau sunah, mau ruku, setelah ruku mau naik berdiri tasyahud awal, itu juga sunnah. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Cuma jenengan kehilangan pahala sunnahnya kanjeng Nabi. Sebisa mungkin. Ya sayang. Awal kalau orang Sunda. Sama nggak awal di sini? Sama ya. Awal. Jadi eman-eman kalau ada sunnah Rasul tapi tidak dikerjakan. Kan kita selagi kita masih Allah berikan kesempatan untuk sholat, maka sholatlah yang sungguh-sungguh, sebagaimana seolah-olah kita sholat untuk kali terakhir. Jadi sholatnya dimaksimalkan, karena begitu sudah meninggal tidak mungkin kita bisa sholat ya. Disolatkan. Masih ingat kemarin ya, menyolatkan orang yang hidup lebih sulit dibandingkan menyolatkan orang yang mati ya. Ya orang mati mah nanti kalau sudah mati, sudah dalam keadaan tidak bernyawa, mau merintih, mau memohon dengan sangat kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk sholat, nggak bakal bisa. Karena nggak ada ceritanya orang mati kemudian hidup lagi, kecuali dalam film ya, atau dalam cerita-cerita ya, cerita-cerita fiksi ya, bukan nyata. Sekarang saya bacakan untuk memperkuat posisi tangannya. Apakah kemarin kan sudah tangannya mau direnggangkan atau agak dirapatkan. Lalu posisinya itu mau di depan dada atau yang saya ambil 2 ya, yang sejajar dengan telinga ini, mau seperti ini, atau di depannya tapi telinga dengan pundak atau dengan telinga. Rujukannya yang pertama, yang sejajar dengan pundak. Pundak tuh yang mana Bu? Pak? Yang ini apa ini? Ini ya. Pundak itu beda, setiap orang beda akan tingginya ya. Saya dengan Pak Yanto yang ini ya maksudnya, jelas berbeda. Tinggi saya paling segininya mungkin ya. Nah, pundaknya yang ini. Lalu sejajar dengan pundak, bisa sejajar dari ke depannya atau ke samping. Ada yang gini, tapi jarang yang ke sini. Di depannya tapi sejajar dengan pundak. Berdiri ya, biar saya nggak kaku begini ya. Ini yang pertama. Oh, saya bacakan dulu hadisnya, Ding. Anna Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Bahwa Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya sejajar mankibaihi, pundaknya, idza iftatahas salat,
ketika memulai sholat, yakni takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku, apabila Rasul itu bertakbir untuk ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan ketika mengangkat dari ruku, maksudnya itu bangkit dari ruku, rafa'ahuma kadzalika aidon, mengangkatnya seperti yang dilakukan pada waktu takbiratul ihram, mau ruku atau setelah ruku. Wa qala sami Allahu liman hamidah, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika setelah ruku, Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Rasul itu tidak melakukan mengangkat tangan fi sujud, dalam sujud. Ada yang bangkit di sujud tangannya tidak diangkat? Enggak ada ini. Kalaupun ada berarti melanggar dari yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Wa kana, dan adapun kanjeng Nabi itu la yaf'alu, tidak melakukan zalika, mengangkat tangan fi sujud, ketika sujud. Ini misalnya, ini bukan kanjeng Nabi. Misalnya gini, pas sujud di mana nih, sini ya, sujud, kemudian mau duduk, Allahu Akbar, itu tidak ada. Wa kana la yaf'alu zalika fi sujud, dan kanjeng Nabi itu tidak melakukan, yakni mengangkat tangan dalam keadaan sujud, mau sujud maupun setelah sujud. Nah, kecuali kalau mau sholatnya yang baru ya, mau gerakan baru, saya mah ini zaman milenial, sholatnya gayaan, tambah mau sujud, Allahu Akbar, angkat tangan diangkat. Malah nanti nambah gawean majelis ulama ya. Ada yang terbaru itu di mana sekarang yang paham apa aliran baru ini tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, apa namanya, apa, Gufron, Mama Gufron ya, Mama Gufron. Nyimak nggak Bapak Ibu? Nggak usah tahu, nggak apa-apa. Yang penting jenengan sholat sing tenana, rasa melu-melu sing aneh-aneh ya. Mama Gufron ya. Jadi laki-laki tapi sebutnya Mama. Karena Mama menunjukkan ini ya, kayak sesepuhan. Mama Gufron. Jadi ini dasarnya untuk sejajar dengan pundak. Penekanannya hadwa mankibaihi, yaitu sejajar dengan pundak. Ini sebisa mungkin lurus sejajar. Yang dalil ini ya, ketika takbiratul ihram maupun ketika mau ruku, mau setelah ruku dan bangkit dari syahadat tasahud awal, sejajar. Allahu Akbar, ini lurus tidak? Mendekati lurus, jadi jangan sampai belandang sampai melebihi telinga. Ini yang telinga ada lagi. Allahu Akbar. Itu malah tidak ada tuntunannya. Yang ada itu sejajar dengan pundak, mau di depannya mau di sampingnya, tapi dia sejajar. Ya, mau di depan Allahu Akbar, pandangannya ke tempat sujud ya. Ini ke sini. Ini yang pertama, yaitu posisi tangannya sejajar dengan pundak. Ini Mas Langga bingung, Pak Otki duduk, berdiri lagi, duduk lagi, bingung dan ya resikonya ya kameramen begitu. Kemudian dicegaskan lagi hadis riwayat Bukhari ya, sahih. Summa nahadha summa dosana fi raq'ati tsaniyah misla dzalika hatta idza qama minas sajdatain kabbara wa rafa'a yadayhi yuhadiya bihima mankibahi kama sona'ahina iftatahas salat. Ini hadis yang menguatkan bahwa Kanjeng Nabi pun mengangkat tangannya fi raq'ati tsaniyah, di rakaat kedua mau ke rakaat ketiga, dengan cara apa? Yuhadiya bihima mankibai, sejajar dengan pundaknya. Dua tangannya itu sejajar dengan pundaknya, kedua pundaknya. Ya, pundaknya kan ada dua, kanan kiri. Jadi enggak sini semua gitu, enggak, tapi di kanan dan di kiri. Enggak gini ya, ini malah kayak nari ya. Oh, senam, ajojing. Kemudian bagaimana dasarnya
yang sejajar dengan telinga. Ini telinga nih. Ini bagusnya dipraktekkan, nanti bisa dipegang biar apa namanya? Oh, biar berarti nek saya ke Belanda enggak nih? Oh, saya ke Belanda enggak nih? Saya cukup enggak nih? Jadi bukan Allahu Akbar. An Malik bin Huwairis anna Rasulullah SAW kana idza kabbara, bahwa Rasulullah SAW itu apabila dia bertakbir rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat tangannya hatta yuhadiya bihima, sampai sejajar kedua tangannya uzunaihi, dengan uzun telinga. Uzunun telinga, anfun hidung, uzunaihi dua telinga. Sejajar dengan ujung telinga yang atas ya, bukan yang bawah, tapi yang atas ini. Mana yang diluruskan ini? Dengan telinga yang atas ini, bukan yang bawah, tapi yang ininya, daun telinga. Wa idza raka'a, kemudian mau sujud, mau ruku, rafa'a yadahi hatta yuhadi bihi ma'udana, ini sama ini. Begitupun ketika mau ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu, begitupun setelah mengangkat kepalanya dari ruku, minar ruku, faqala sami Allahu liman hamidah, fa'ala misla dzalika. Rasulullah SAW itu melakukan hal seperti tadi, maksudnya mengangkat tangannya setinggi telinga. Yuhadiya bihima uzunaihi, sejajar kedua telinganya. Sejajar. Nah, sejajarnya yang disebut sejajar itu kalau dalam matematika kan lurus, ini sama ya. Misalnya sejajar itu, ini garis ini sejajar nih, sini sejajar. Nah, sejajar. Berarti ngaji salat ini, Pak. Ini apa ini? Nah, ini nyentuh. Nggih. Nah, itu berarti itu boleh. Nah, ini yang disebut telapak tangan kan, yadaihi di sini. Ada yang bagus ya bertanya, yadaihi itu kan tangan. Yang disebut tangan itu yang mana? Nah, kan abham ini, jari-jari. Nah, tapi yang dimaksud dengan mengangkat tangannya berarti dari sini ke sini itu diangkat, kemudian maksimal tingginya ujung dari jari yang paling panjang. Yang paling panjang jari apa? Jari tengah. Ada yang panjangnya telunjuk? Malah lucu ya, malah bagus ya. Kayak gini. Apakah harus menyentuhkan dengan telinga? Nah, tidak disebutkan sampai menyentuh telinga. Boleh sejajar tapi tidak sampai menyentuh telinga. Aduh. Ini jenengan bisa ngaca, jadi silahkan ngaca, ini pas nggak ini, telinga saya nggak ini, apa kebelandang. Pokoknya jangan sampai melebihi telinga. Misalnya Allahu Akbar. Tapi ada ya. Ada, mungkin ada yang orang takbir itu beda-beda kok. Jenengan kalau ngamati, ini mah sambil ini ya pengetahuan ya, tapi jangan ngiri atau jahil juga. Ada yang takbir itu sampai ada variasinya. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Di atas juga ada, Pak. Ada yang Allahu Akbar. Ini muter gitu ya. Nah, mungkin dia bingung mau kemana dulu, kanan kiri kanan kiri. Jadi ada yang sampai segini, belandang banget kepala ini ya. Allahu Akbar. Nggih. Oh nggih. Nah, adapun mengenai sedekap, setelahnya takbiratul ihram, kemudian tangannya yang penting adalah tangan kanan ini di atas tangan kiri. Lalu posisinya ada yang di sini. Kalau saya diceritain zaman itu, karena dulu itu di sini itu pedang. Jadi kalau ada apa-apa pas sholat khauf tinggal narik seret. Nah, sekarang kan aman ya, jadi nggak usah di sini. Itu yang saya dengar ceritanya. Karena kalau tidak ada di samping di kiri ya, tetap di ini cekungan itu, di atas perut, jangan di bawah perut ya. Itu di bawah perut kayak lagi ngapur rancang. Di atas udel, udel perut ini, udel itu pusar kan? Pusar. Jadi bukan di bawah pusar. Kalau ini misalnya Allahu Akbar, nah ini mau ngapu rancang ini ya. Kalau di Jawa kan sekarang ada nggak istilah ngaji, ini nganya itu ngapu rancang. Ini Pak Komi tahu ngapu rancang buatan ini.
Nggih. Sudah. Jadi, nah sekarang saya singgung dari sudut pandang dari Imam Al-Ghazali. Kalau sudah ke taraf yang filosofisnya ya, kenapa kok ketika mengangkat tangan itu menghadapkan telapaknya ke arah kiblat, kemudian ketika ke bawah nurunkan itu membelakangi kiblat ininya. Disebutkan di sini, mengangkat tangan sambil menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat untuk membuktikan bahwa beliau, yakni Nabi Muhammad, bertangan kosong, yakni menghadap sebagai orang fakir yang butuh Allah. Kemudian ketika menurunkannya, Rasul membalikan telapak tangan ke belakang seolah-olah melemparkan sesuatu dari tangannya. Jadi di filosofisnya begini, ketika orang mengangkat tangan, angkat tangan berarti menunjukkan apa biasanya? Menyerah kan? Pas kita kosong, Allahu Akbar, kita tuh udah nggak ada apa-apanya, pasrah kepada Allah. Begitu lepas, terutama ketika i'tidal, tangannya gini, lepas, sudah nggak ada apa-apanya. Begitu ruku, sami Allah liman hamidah, lepas tangannya. Makanya kalau kemarin kan saya mengajarkan begini ya, ketika i'tidal, bukan begini, begini juga boleh, silahkan. Yang saya ajarkan begini, tangannya itu membelakangi kiblat. Kalau tadi, kalau pas takbir ininya menghadap kiblat, tapi begitu i'tidal membelakangi pakai punggung telapak tangan. Lepas Allahu Akbar. Menurut Imam Al-Ghazali seolah-olah kosong, sudah lepas semuanya, nggak ada apa-apanya di masalah di dunia, fokusnya kepada Allah. Tapi ada dengan setelah sami Allah bilang. Ya, ada juga yang setelah sami Allah liman hamidah mirip seperti takbiratul ihram. Karena tadi itu kadzalika misla kadzalik, seperti yang demikian. Jadi seolah-olah setelah ruku begini, kemudian apa namanya, tasmi sami Allahu liman hamidah. Nah, karena dia menganggapnya seperti takbiratul ihram. Perasaannya itu kembali pada semula. Ya, posisi makanya ini dimaklaminya, padahal ketika khusus takbiratul ihram itu memang begini. Sedangkan ketika ruku, dari ruku ya mau i'tidal itu tangannya dilepas. Ya. Itu mengenai mengangkat tangan secara filosofis. Jadi hadirin rahimakumullah, sebisa mungkin ini hikmah pelajarannya, kalau kita masih bisa mengangkat tangan semendekati apa yang dicontohkan Rasul, maka lakukan. Kalaupun ada kendala misalnya sakit atau apa, itu bisa dimaklum. Diusahakan ya maksimal dengan sadar, jangan sampai mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, setelah ruku atau setelah tasyahud awal itu jenengan seolah-olah cuman Allahu Akbar. Misalnya mau ruku, ini yang adegan kebanyakan, mudah-mudahan kita enggak. Ini mau ruku, Allahu Akbar, sami Allah. Jadi seolah-olah enggak niat banget sholatnya. Maka apa, ini pesen, mumpung masih dikaruniai oleh Allah sebagai wujud syukur kita punya tangan, punya kekuatan untuk berdiri, maksimalkan mengangkat tangannya ketika mau takbir ihram, ketika mau ruku, setelah ruku, maupun berdiri setelah tasyahud awal. Kalau ada yang tetap ngeyel, saya emang nggak mau lakukan, ya silahkan, itu memang sunnah, tapi jenengan kehilangan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya kira itu ada waktu untuk bertanya 7 menit. 53 ya. Monggo Bu. Buka. Di dalam ada yang nutup. Gus. Nih, pertanyaan ini pas Butiwang ya yang cerita ya di grup ya. Jadi ketika mic-nya trouble, ada masalah,
tidak bisa terdengar, tidak bunyi gitu ya. Pas kebetulan Pak Haji Kasilan yang imam, kemudian tidak terdengar oleh jamaah di luar yang ibu-ibu. Lalu ibu-ibu itu punya inisiatif membuka pintu meskipun nggak utuh. Maksudnya supaya kelihatan dan terdengar yang di depannya. Tetapi belum selesai sudah ada yang nutup. Mungkin jamaah yang mau datang laki-laki, loh ini kok asenan kok dibuka, lu ditutup. Lalu Bu Sogiran bukan ini, Bu Pagiran bukan? Ya, Bu Giran ya. G, maju kemudian membuka pintu. Pertanyaannya apakah itu batal? Insya Allah tidak. Kecuali kalau sambil grundel, tapi ya toh. Atau malah jenguk, siapa mau kayak ini nutup ya. Ya kalau kepentingan untuk membuka, karena itu kan harus apa? Kalau nggak dibuka nggak kelihatan, itu kan hitam. Dari dalam keluar bisa lihat, tapi dari luar ke dalam nggak bisa lihat kan? Aja dengan joget-joget, nggak dikiranya nggak ada orang, padahal di dalam ada orang kayak ngopok. Jadi artinya yang ini kacanya memang disetting dari dalam itu bisa lihat keluar, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Gini pertanyaannya, jawabannya adalah tidak batal, termasuk insya Allah, karena termasuknya untuk menyempurnakan sholatnya. Gini matur nuwun Bu. Yang lain? Ya, kalau tidak ada istirahat 4 menit, lumayan. Gini monggo Pak Badawi. Kalau malam itu kan kalau sholat kan apa namanya? Enggak malam. Iya. Sholat malam, sholat tahajud apa? Bersuara itu namanya apa? Jahar. Tapi kalau malam jahar, kalau siang kan Sir. Nggih. Tapi kalau siang gimana? Boleh. Soalnya saya itu udah pernah terjadi waktu itu, waktu di Solo itu pelantikan anak saya itu waktu itu libur, Nggih. libur bareng aku tuh, terus udah selesai itu ada 2, tapi keras sekali membacanya. Bacaannya dari mulai Al-Fatihahnya dibaca. Iya keras sekali. Keras. Makanya itu apa saking senengnya tuh gimana kan kerja? Nggih. Saya nggih. Enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Jadi pernah Nabi pun menjaharkan. Tetapi ke ulama secara umum, secara jumhur ulama untuk zuhur, asar itu sir. Bagaimana kalau pas keadaannya gelap? Petang banget begitu. Enggak biasa, enggak gelap. Nggih, ini seandainya gelap ya. Ini dibolehkan tetapi tidak lazim, tidak umum. Kamalah aneh kuwi aliran anyar mana iki? Nah, kalau misalnya kan nggak bisa karena aku sudah selesai tapi baru Masih ya, bari masbuk jamaah baru. ya, baru. Nggih. Kalau itu kan nggak bisa itu gimana? Nggih. Cuma nggak bisa. Boleh, ya tidak apa-apa. Jahar zuhur asar. Bahkan pas Isya rakaat ketiga keempat pun jahar tidak apa-apa. Terlebih kalau sholat sendiri malam-malam, sholat Isya dengan sendirian dijaharkan nggak apa-apa supaya terdengar telinga gitu untuk meresapinya. Tapi tidak lazim di kita. Zuhur ya nggak umum. Nah, kita cari yang cari umum ya, yang umum. Boleh beda sedikit tapi jangan sampai membuat orang lain mencibir. Akhirnya mau tidak mau kan kita sendiri yang membuat orang lain usil atau berkata-kata yang nggak benar. Kadang jadi kita itu tidak bicara apa-apa lebih baik daripada bicara yang tidak. Lebih baik tidak bicara apa-apa daripada bicara yang tidak. Maksudnya kita lebih baik diam aja, menang ketimbang ngomong tapi nggak benar. Nah, gitu ya. Lebih baik tidak bicara apa-apa daripada bicara yang tidak. Yang tidak ada faedahnya, bikin nyakit sekali kata tapi bikin orang lain maksiat, sekali huruf atau 2 kata bikin orang lain sakit hati. Sampun, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya alhamdulillah. Ini hal 194 ya, masih ada 6 kali lagi.
untuk menuju 200 ya. Nanti siapa tahu ada yang mau sedekah atau mau syukuran atau gimana untuk yang edisi 200 edisi spesial ya. Mau piknik tumpengan atau bagaimana ya, kita nggak ada tuntunannya, tapi kita sebagai syukurnya kita sudah belajar ya. Yang utama adalah kita mempraktekannya. Walaupun mau syukuran mau urunan ya silahkan. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.